Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau bahas tentang keresahan buat teman-teman pelaku affiliate di TikTok. Ya, karena sekarang di TikTok udah muncul untuk menu shopnya. Jadi kalau kalian perhatikan di aplikasi TikTok di bagian bawah deket tombol plus itu udah muncul fitur shopnya. Memang ini belum semua akun ada, jadi memang TikTok tuh kalau mengeluarkan fitur baru itu secara bertahap, jadi nggak semua langsung dibuka untuk fiturnya. Nah, fitur ini apa sih? Jadi kita sebagai pengguna TikTok ya, itu bisa belanja langsung melalui fitur shop ini. Jadi kita bisa cari produknya di sini. Jadi ini sudah hampir seperti marketplace. Jadi kita bisa cari produknya di sini, bisa membandingkan harga atau membandingkan produk yang sejenis itu bisa langsung dari fitur shop ini. Jadi kita bisa search barangnya langsung melalui fitur shop. Kalau dulunya kita menemukan produk di TikTok itu biasanya dari video pendek yang dibikin sama influencer, terus nanti produknya disematkan di bagian bawah video atau dari live. Nah, sekarang kita bisa langsung cari produknya melalui fitur shop ini. Nah, jadi ada timbul keresahan buat teman-teman affiliate, apakah ini nanti akan berpengaruh ke depannya. Nanti akan saya bahas dari segi affiliate dan sebagai seller di TikTok Shop. Nah, yang pertama sebagai affiliate di TikTok Shop, ya mungkin beberapa itu udah ngerasain kalau omsetnya agak turun, ya karena sekarang pembeli udah mulai paham ya ada fitur shop. Sebagai contoh, misal kita habis browsing nih, kalau mau belanja tinggal buka fitur shop ini. Terus misal mau cari produk ya tinggal di search seperti biasa. Misal nyari mau tas selempang pria kayak gini. Ya nanti langsung akan ditampilkan untuk rekomendasi tas-tas yang ada di TikTok Shop dan kita bisa lihat macam-macam model barangnya, terus harganya juga bisa. Jadi kalau belanja ya udah tinggal diklik barangnya langsung klik beli sekarang. Jadi kita belanjanya langsung lewat toko, nggak lewat influencer. Jadi otomatis influencernya nggak dapat komisi seperti itu. Oke, tapi tenang aja buat kalian influencer di TikTok, video kalian itu bisa berpeluang muncul di fitur shop ini juga. Nah, sebagai contoh saya cari misal tentang tas lempang pria ini. Terus kalau masuk ke fitur video, nah itu nanti langsung ditampilkan untuk video-video atau konten yang bahas tentang tas lempang pria. Nah, ini TikTok sortingnya berdasarkan kata kunci ya. Jadi ini yang nomor pertama ini malah video saya karena judulnya relevan banget ya, tas lempang pria, walaupun ini tulisannya tas lempang doang. Nah, ini malah video saya yang tampil. Dan ini produknya nanti diarahkan ke sini, ke produknya langsung. Terus selain itu juga ada yang rekomendasi otomatis dari TikToknya. Ini sebagai contoh, misal brand yang tadi ya. Nah, misal kita langsung ke hasil pencariannya seperti ini ada beberapa produk yang ada logo videonya. Kalau kita buka, nah ini nanti juga diarahkan ke video. Nah, seperti ini. Oke, terus saya contohkan yang lain, misal produk satunya ini nanti akan diarahkan ke video kreator yang menyematkan produk ini. Sebagai contoh seperti ini. Ini cukup unik karena videonya sama sekali nggak nyambung ya, nggak bahas produk yang disematkan tadi. Ini sebagai contoh seperti ini. Karena dia menyematkan link produknya itu di sini. Jadi memang aturan di TikTok nggak begitu ketat ya, kita bisa menyematkan produk tanpa harus menunjukkan produknya itu ada di video. Seperti itu. Nah, makanya sebagai seller untuk saat ini harus mulai optimasi di bagian konten produknya. Jadi untuk judul jangan asal-asalan. Jadi usahakan untuk judul itu relevan dengan produk yang dijual. Ya untuk optimasinya hampir sama seperti kalian jualan di marketplace. Jadi untuk 3 kata kunci utama itu letakkan di depan. Nah, sebagai contoh, untuk saat ini algoritmanya masih gampang ditebak ya di TikTok. Jadi mereka mengurutkan pertama dari produk yang terlaris sama relevansi judul. Nah, di sini bisa terlihat ya untuk yang pertama ini karena produknya lagi naik, lagi trending. Nah, terus selanjutnya itu berdasarkan kata kunci dia, kata kuncinya itu sesuai dengan judul yang kita ketikkan. Seperti itu. Ini sebagai contoh yang ini ya, kalian bisa perhatikan. Nah, tapi juga ada beberapa segi minusnya yang dulunya kita itu kalau jualan di TikTok itu bisa pasang harga yang tinggi atau kita bisa ngambil profit yang cukup tinggi. Karena dulu produk kita itu tidak disandingkan dengan produk yang lain seperti tampilan di shop ini. Makanya untuk pembeli itu nggak sempat untuk membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Nah, karena produk kita udah mulai ditampilkan berjejer seperti ini, maka otomatis banyak yang akan membandingkan harga, model, tampilan, dan segala macam. Nah, untuk itu dari segi harga kalian juga harus tentukan. Jangan terlalu mahal, kalian harus set juga secara yang lebih kompetitif. Dan memungkinkan juga ke depan itu akan muncul perang harga juga. Karena kalau buat yang jual produk yang sama, itu nanti pasti akan bersaing di segi harga atau di segi konten seperti itu. Tapi untuk fitur shop ini juga cukup membantu buat para seller ya karena kita nggak harus mengeluarkan banyak budget untuk memberikan komisi karena dulu kita sangat bergantung sama kinerja dari influencer. Jadi kita setiap ada penjualan harus bayar komisi. Nah, di sini produk kita akan lebih tereksposur dari hasil pencarian ini. Jadi produk kita bisa tampil berdasarkan hasil pencarian serta bisa menghemat budget iklan buat yang dulu masih mengandalkan iklan untuk dapat traffic dari TikTok. Dan terakhir ya satu lagi yang unik dari fitur shop ini, untuk filternya macam-macam ya. Di sini ada yang teratas, belanja, video, ada yang sound,
Nah, ini makanya kalian perlu pertimbangkan juga sound itu juga pengaruh. Nah, ini masih bingung pengaruh soundnya ini itu apa? Ya, tapi usahakan kalau kalian posting video ya itu pakai sound-sound yang populer di sini. Terus dari user ini juga ada. Ini biasanya yang tampil pasti terutama dari seller-seller yang untuk nama akunnya itu menggunakan kata kunci yang sesuai kita cari tadi. Misal kita cari tas lempang pria, pasti yang muncul akun yang nama akunnya tas lempang pria. Terus dari segi live, nah ini tadi yang nge-live pasti akan dicarikan live yang menawarkan produk tas. Jadi bisa dipilih sama TikTok juga. Ini cukup bagus. Nah, jadi untuk judul live juga mungkin pengaruh nanti ke depannya untuk produk kalian itu difilter berdasarkan kata kunci seperti ini. Terus dari tagar, ini juga pengaruh, makanya saya tekankan lagi untuk hashtag itu pengaruh. Jadi usahakan kalian juga kalau pas nge-live atau pas bikin konten ini buat influencer, itu nanti kalian bisa cek di sini tagar apa yang paling banyak dipakai. Jadi kalian risetnya bisa di sini. Ya seperti yang saya pakai tadi ya di video. Ini saya hashtagnya masih agak ngawur kemarin. Ini video saya yang bahas tentang tas. Ini kebetulan bisa nomor 1 untuk pencarian tas selempang pria. Ini yang saya lakukan pertama di caption. Ini saya tulis tas selempang. Ini prianya nggak ada padahal ya. Terus yang selanjutnya yang lagi kekinian. Terus untuk hashtagnya tas cowok sama OOTD cowok. Sebenarnya kalian bisa cari referensi hashtagnya seperti tadi ya. Kalian tinggal search di fitur shop, terus nanti cari di bagian tagar. Bisa pakai yang kompetisinya nggak terlalu tinggi seperti yang ini ya. Misal tas lempang pria murah ini masih 154k, jadi masih belum terlalu banyak. Oke, itu tadi mengenai fitur shop yang ada di TikTok. Ya semoga bisa jadi gambaran kalian buat para affiliate atau sebagai seller untuk strategi kedepannya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.